Aksi demo penolakan pemekaran daerah otonomi baru di Sorong, Papua Barat berakhir ricuh. BPS Papua Barat mulai melakukan kegiatan sensus penduduk lanjutan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Bert Alan Rumbiak dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, ratusan massa yang tergabung dalam petisi rakyat Papua Sesorong Raya kembali melakukan aksi demo penolakan pemekaran daerah otonom baru di Sorong, namun aksi itu terpaksa dibubarkan polisi lantaran massa membakar ban di halaman kantor DPRD Kota Sorong. Aksi Long March ratusan massa dimulai dari lampu merah Remu menuju kantor DPRD Kota Sorong. Dengan membawa sejumlah spanduk dan poster, mereka menuntut penolakan DOB, penolakan Otsus, dan meminta referendum kepada pemerintah. Aksi demo sebelumnya berjalan aman. Sejumlah anggota dewan menemui massa. Namun massa menolak dan meminta Ketua DPRD Kota Sorong Petronella Kambuaya yang harus menemui massa hingga permintaan itu tidak direspon. Massa kemudian marah dan membakar ban bekas di halaman kantor DPRD. Polisi kemudian ingin memadamkan api dan terjadi kericuhan, sehingga polisi bertindak tegas dan membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Ratusan massa kemudian berhamburan keluar kantor DPRD. Dalam insiden itu, tidak ada massa pendemo yang diamankan polisi. Kabak Ops Polres Sorong Kota Kompol Muhammad Nur Makmur mengatakan pengamanan aksi demo sudah sesuai protap. Sebelumnya para pendemo sudah ada yang dihimbau agar tidak melakukan aksi bakar ban. Namun himbauan itu tidak ditanggapi sehingga massa harus dibubarkan. Sesuai dengan protap keinginan mereka, mulai dari titik awal sampai titik akhir sampai gedung DPR saya sudah menyampaikan kita memfasilitasi pakai kendaraan roda 4, namun dari mereka sendiri yang tidak mau. Kami sudah menghimbau kepada Korlap apabila ada api kami akan bubarkan dan sudah ada persetujuan. Kami sudah menghimbau dari rekan-rekan Korlap barusan setelah himbau, tapi nyatanya dari orang-orang semuanya yang mengawali ini. Akhirnya kami laksanakan tindakan tegas, bubarkan. Pasca aksi demo penolakan, situasi berlangsung aman dan kondusif. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Aksi demo penolakan pemekaran daerah otonom baru DOP di Sorong, Papua Barat, polisi mengamankan bendera bintang kejora dari salah satu massa pendemo saat aksi Long March menuju kantor DPRD Kota Sorong Jumat 3 Juni 2022. Kelompok massa yang mengatasnamakan petisi rakyat Papua Sesorong Raya melakukan aksi demo di lampu merah Remu Kota Sorong, Papua Barat pada Jumat 3 Mei 2022 kemarin. Sebelum Long March, mereka menggelar orasi sambil menunggu massa yang lain untuk bergabung dan akan melanjutkan aksi massa ke DPRD Kota Sorong. Juru bicara petisi rakyat Papua Deki Pagawak mengatakan aksi turun ke jalan sebagai bentuk penolakan terhadap pemekaran daerah otonomi baru yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. Menurutnya aksi demo penolakan ini menyusul adanya dukungan atas rakyat Papua terhadap DOB. Kami dari petisi rakyat Papua akan solidaritas Sesorong Raya dan mahasiswa kami tolak DOB yang saat ini elit politik bagaimana caranya untuk melanjutkan di Papua dan Papua Barat. Alasannya kesejahteraan di atas tanah Papua belum pernah dijalankan baik. Apalagi sekarang grup lanjutkan, otomatis rakyat Papua akan punah di atas tanahnya sendiri. Karena 20 tahun Otsus berjalan, rakyat Papua tidak pernah hidup aman dengan negara Indonesia.
Usai melakukan orasi di perempatan Maranatha, massa kemudian long march menuju kantor DPRD Kota Sorong. Saat masuk Jalan Basuki Rahmat, tiba-tiba salah seorang peserta aksi mengibarkan bendera Bintang Kejora. Melihat aksi tersebut, anggota polisi dari unit Dalmas Polresta Sorong langsung diperintahkan Kabak Ops Kompol Muhammad Nur Makmur untuk menurunkan bendera yang sedang digibarkan sambil long march. Bendera Bintang Kejora tersebut langsung dirampas, kemudian diamankan petugas. Terkait dengan bendera sudah kita amankan untuk benderanya. Benderanya diproses lanjut. Untuk proses lanjut nanti kita serahkan ke Kasat Reskrim. Untuk situasi saat ini alhamdulillah aman. Sudah kondusif ya kemarin? Alhamdulillah udah kondusif. Kami sudah koordinasi ke masing-masing Kapolsek agar setelah kegiatan ini langsung patroli di masing-masing wilayah. Sempat terjadi adu mulut antara massa aksi dengan polisi yang tidak terima bendera mereka dirampas. Sudah, kasih turun aja, kasih turun, yuk. Aksi long march ini sendiri membuat jalur menuju arah Kilo macet total. Dari Sorong, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS Papua Barat mulai akhir bulan Mei 2022 kemarin melakukan kegiatan sensus penduduk lanjutan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Demikian hal itu disampaikan Kepala BPS Papua Barat Marice Patiwalepia mengatakan, sensus lanjutan tahun 2022 dilakukan agar BPS bisa mengetahui pasti tentang parameter geografi, tingkat kelahiran yang ada di Papua Barat, tingkat kematian, tingkat migrasi maupun capaian penduduk. Selain itu, dalam pendataan Badan Pusat Statistik juga mengetahui berapa jumlah orang yang masuk ke wilayah Papua Barat maupun orang Papua Barat yang saat ini berada dan menetap di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kita bisa tahu tentang parameter-parameter demografi, tingkat kelahiran di Papua Barat, tingkat kematian, tingkat migrasi, mobile penduduk. Jadi migrasi semasa hidup artinya dia lahir di sini, dia tinggal selama hidup di sini. Yang migrasi recent dia baru 5 tahun yang lalu misalnya dia tempat tinggal berbeda. Kayak wartawan kalian apakah dari dulu tinggal di sini, apakah kalian sebelum tinggal di sini tinggal di mana, itu kita tanya semua dan kita akan hitung berapa sih orang yang masuk ke Papua Barat dan berapa orang Papua Barat itu ada di mana saja di provinsi mana, ketahuan nanti dari sensus ini. Lebih lanjut, Marice menyebutkan ada beberapa tempat di wilayah Papua Barat yang petugas sensus belum berani masuk. Salah satunya faktor daerah yang masih rawan, maupun ada masyarakat yang menolak kehadiran petugas sensus penduduk lanjutan dari BPS Kabupaten Kota. Marice berharap kepada seluruh masyarakat di wilayah Papua Barat dapat menerima petugas sensus bila mana mereka datang ke rumah-rumah masyarakat. Yang petugas kami belum berani masuk karena mungkin konflik internal, kemudian ada yang menolak juga, jadi ini mohon partisipasi semua pihak untuk mendukung sensus penduduk lanjutan. Ini berlangsung berapa lama gitu? 1 bulan. 1 bulan. Sudah mulai updating dari 15 Mei kemarin, jadi 1,5 bulan. Ini kemarin tanggal 1 sudah pendataan. Sampai 30 Juni, 30 atau 30 ya? 30 Juni. Sensus penduduk lanjutan sendiri akan berlangsung di wilayah Papua Barat selama 1 bulan hingga berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sampaikan arahan umum Sekda Papua Barat, tekankan pelayanan maksimal dan peran semua pihak, sukseskan W20 dan Y20. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel D. Mandachan saat melakukan rapat terbatas yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Gubernur Papua Barat bersama Panitia Nasional dan juga Panitia Lokal pada pelaksanaan side event W20 dan Y20. Untuk memastikan semua kesiapan pelaksanaan kegiatan internasional yang dilakukan di Manokwari, Papua Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandachan memberikan arahan umum sebelum mengakhiri rapat terbatas pelaksanaan W20 dan Y20.
Sekda menekankan kepastian secara menyeluruh meliputi semua tahapan kesiapan masing-masing seksi dari tahapan penjemputan hingga akhir kegiatan. Lanjut Sekda Papua Barat, kunjungan istimewa merupakan agenda internasional karena dihadiri istri para kedutaan besar. Khusus untuk peserta lokal, wajib diperhatikan semua aspek, mulai dari identitas serta kesehatan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi kita telah mendengar bahwa yang datang ini bukan ibu-ibu negara dan ibu negara atau negara itu, tapi yang datang ini duta besar. Duta besar, walaupun duta besar dan mereka ini adalah orang-orang asing yang luar yang mewakili negaranya masing-masing di Indonesia, mereka ada di Indonesia. Tetapi untuk datang ke Manokwari, mungkin ada yang baru satu kali datang ke Manokwari. Yang berikut ini tadi sudah ada beberapa ya ibu-ibu yang akan datang. Ini dipastikan lagi supaya mereka yang nanti mengambil bagian di acara puncak ini sudah benar-benar kita pastikan orang-orang yang nanti hadir. Terutama kita dari lokal ini. Lokal, siapa yang datang? Ada 88 orang tadi ya. Itu kita pastikan siapa yang hadir, namanya, identitasnya, kesehatannya. Karena kalau kita ini nanti ada yang sakit lalu ceritanya panjang ke belakang. Seksi acara dan protokol dalam laporannya akan ada teknis penjemputan delegasi W20 dan proses akan dipimpin oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Ketua Komite W20 Tantri Diah Kirana Dewi mengatakan untuk opening ceremony pada event W20 diharapkan ada waktu yang diberikan kepada penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw untuk menyapa para peserta dan juga delegasi yang ikut dalam acara W20. Dan tanggal 8 beliau akan datang. Ya, seperti itu. Kemudian untuk acara, untuk opening ceremony tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Helen, ya, mungkin ada perubahan Pak, karena kami menginginkan sekali Bapak Gubernur, Bapak PJ Gubernur dan bisa tetap ataupun komite juga bisa tetap duduk sebelum usainya acara panel pertama atau Satori 3. Nah, jadi nanti mungkin ini perubahannya mungkin sebentar lagi kami dengan Pak Rey akan mengolah kembali dengan kebetulan juga tadi Ibu Yayu juga lagi Zoom untuk merubah yang dari opening ceremony sampai dengan satellite event. Untuk yang lainnya tidak ada perubahan karena menginginkan sekali Pak pejabat gubernur bisa menyapa para delegasi juga para peserta yang ada di online. Agar kegiatan side event W20 dan Y20 dapat berjalan baik, diharapkan semua pihak dapat berperan aktif mensukseskan dengan dukungan penuh dari masyarakat Papua Barat, terlebih khusus Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Allen Rumbiak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.